Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, haleluya. Selamat kita memasuki hari Rabu pagi ini tanggal 1 April 2026. Oh, terima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu mungkin kalau lihat YouTube saya 2 minggu yang lalu, saya pernah berkata bahwa nanti kita akan memasuki hari yang terakhir 31 Maret yang tadi malam saya sampaikan. Dan atas rahmat anugerah Tuhan, begitu cepat waktu berjalan terus saat ini. Pagi merupakan hari yang pertama, Rabu pagi ini 1 April 2026. Sudah tidak lagi kita di bulan Januari, bukan bulan Februari, bukan bulan Maret, tapi saat ini sudah masuki bulan yang keempat, bulan April. Kita minta penyertaan Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Semuanya akan berakhir. Semuanya manusia sebetulnya jujur Bapak Ibu ya. Secara manusia minta maaf ya. Saya minta maaf secara manusia. Kita jujur, kita semua sebetulnya menanti kematian. Iya, karena sudah ke fakta, kita tidak bisa lolos dari kematian. Banyak orang-orang sudah dipanggil sama Tuhan, sudah mati meninggal tinggalkan dunia. Termasuk bulan Maret sudah mati. Tidak lagi kita hidup di bulan Maret Bapak. Saat ini 1 April semuanya akan kita tinggalkan. Tapi perbuatan baik kita yang hidup di dalam kebenaran firman Allah, itu nanti kita akan bawa berjumpa dengan Yesus. Untuk itu mari kita membaca firman Tuhan pagi ini. Mazmur 116 ayat 1 sampai 19. Di situ dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Amin. Setiap kita pasti mati. Tapi menjadi pertanyaannya, apakah kita tergolong orang dicinta Tuhan atau tidak? Untuk itu mari melalui firman Tuhan sebenarnya kita membaca. Biar kita jadikan diri kita adalah orang yang dicinta sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian lagu lama ini. Ya, sudah waktu saya masih kecil, 65 tahun yang lalu pada waktu saya usia 5 tahun. Saya sudah tahu lagu ini. Jika mati pergi mana, ke surga atau ke neraka? Ke surga senang selamanya, surga sengsara selamanya. Amin, amin. Jika mati pergi kemana, ke surga atau ke neraka? Amin, haleluya. Ke surga senang selamanya, ke neraka akan meratap selamanya. Sesuai dengan firman Tuhan Ibrani 9 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya Tuhan punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Dia segala-galanya di langit dan di bumi. Amin. Ya Tuhan punya pula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang nyala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, aku cinta Engkau, aku akan ikut masuk ke surga. Terima kasih Bapa, sucikanlah pagi ini. Kami buka awali 1 April ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Aku mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, dan ampuni ya Bapa segala dosa, segala salahku, orang berdosa. Tapi aku mau cinta Tuhan,
supaya aku dijadikan orang yang dicinta, disayang sama Tuhan Yesus. Berfirman ya Bapa, aku siap baca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan. Ini jelas saudara firman Allah dan amin. Bahwa manusia suatu hari akan mati. Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Untuk itu marilah kita sungguh-sungguh hidup ikut Yesus sampai kita masuk ke surga. Amin, amin. Kata firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 14, hidup kita sama seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar tidak akan kelihatan lagi. Contoh konkret ini jelas. Bulan Maret sudah nggak ada lagi, sudah mati itu bulan Januari, bulan Februari. Tidak akan artinya mati itu sudah nggak ketemu lagi. Sampai kapanpun selama-lamanya kita tidak akan jumpa dalam 1 Maret 2026. Kita jumpa nanti tahun depan 2027. Orang mati tidak akan mungkin bangkit sampai selama-lamanya, kecuali nanti kalau Yesus yang membangkitkan. Ya, kita nanti akan hidup baru bersama Yesus di surga. Mari untuk itu, mari mumpung kesempatan masih ada, pergunakan setiap kesempatan hidup ini untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kematian kata Tuhan, kata firman Tuhan, manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Betul itu. Kalau mati 2 kali kan bisa hidup lagi, mati lagi. Wow, manusia seenaknya saudara. Kalau nanti ditentukan ada hidup lagi, nanti di surga. Tapi ditentukan dengan kualitas hidup kita saat ini. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan standar firman Tuhan, tidak bisa masuk ke surga. Ya, jelas ya. Jadi saya terangkan sekali lagi, kalau hidup seseorang tidak sesuai dengan standar surga, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak selaras dengan kehendak Tuhan, tidak bisa masuk ke surga. Ya, itu sudah tertulis kok. Di dalam Matius pasal 7:21, bukannya orang bersuaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak bisa. Kalau tidak menuruti kehendak Bapa di surga, tidak bisa. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu. Karena lagi semangat. Teriak-teriak menyanyi buat Tuhan. Nggak apa-apa saudara. Karena ikut Yesus pikul salib. Saya lakukan baca firman Tuhan pagi malam, ya, tekun pikul salib, dan Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan saya. Roh Kudus bicara, tekun pikul salib Yakob. Dan apa yang kamu kerjakan pikul salib, tekan firman Tuhan pagi malam, itu butuh pengorbanan. Tapi pengorbanan saya tidak ada arti apa dibandingkan pengorbanan Tuhan. Karena dibalik semuanya, Yakob kata firman Tuhan, kata Roh Kudus, kamu akan menikmati bersama Tuhan di surga. Itu termasuk Bapak Ibu sama. Mari kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena suatu kalau kematian akan terjadi. Tapi saya sudah berkata, minta izin kepada Tuhan. Saya sudah minta izin. Kalau Tuhan berkenan. Karena Tuhan kan Bapak saya. Saya anaknya, anak Tuhan Yesus. Boleh dong Bapak, aku hambamu, aku anakmu, anak Tuhan Yesus. Boleh ngomong antara anak sama Papa yang sangat kucintai. Tuhan Yesus Bapakku. Kalau memang Tuhan berkenan, kalau Tuhan Yesus berkenan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hambamu Yakob Rahmat, bukan menantikan kematian, tapi aku menantikan kedatangan Bapakku di surga. Itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Saya menantikan kedatangan Bapa yang sangat cintai. Aku cinta Engkau Bapa, Tuhanku Yesus yang sangat kucintai. Apapun aku kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, pikul salib. Karena di balik pikul salib, tekun pikul salib, ada kemuliaan Bapa. Ada kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu. Jerih payah kita untuk pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Semua ada upah besar di surga. Itu mari Bapak Ibu kita ikut sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan main-main. Kita menjadikan diri kita berharga di mata Tuhan. Kita semua dicinta, disayang sama Tuhan. Supaya nanti kita lolos dari penghakiman. Lolos dari antikris. Tapi kita rapture. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Mazmur 116. Puji Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bisa dipelihara sampai detik ini. Itu karena anugerah dari Tuhan Yesus. Itu karena cintanya Tuhan yang luar biasa. Mazmur 116
Dari ayat 1 dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku sangat-sangat mencintai Engkau Bapa, sebab Engkau selalu mendengar doaku, permohonanku. Amin. Bukti nyata saya berdoa buat Bapak Ibu bersama saya. Pada waktu 2-3 minggu lalu kalau sudah buka YouTube saya. Nanti kita akan memasuki tanggal 31 Maret, Mama 1 April. Ternyata sekarang 1 April. Berarti Tuhan sudah mendengar doa kita. Kita dipelihara sama Tuhan. Diizinkan Tuhan bernapas. Diizinkan Tuhan untuk memasuki bulan yang keempat 1 April. Ini karena berkat Tuhan. Banyak saudara-saudara kita ya di tahun 2025 sudah dipanggil sama Tuhan. Atau di awal 2006 bulan Januari, Februari, Maret sudah banyak dipanggil Tuhan. Kalau Bapak Ibu mari hidup sampai detik ini bersama saya, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena cintanya Tuhan. Mari kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau selalu mendengar doaku dan permohonanku. Sebab ia menyedengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Amin. Tolong garis bawahi. Seumur hidupku, aku akan berseru kepadamu Tuhan. Amin. Mari. Komitmen kita kepada Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhan Yesus, maka seumur hidup kita mau selalu berseru kepada Tuhan. Sekali ikut Yesus, selama-lamanya ikut Yesus. Dan ketiga, tali-tali maut telah meliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesakan dan kedukaan. Memang hidup dalam dunia banyak mengalami kesakan, kedukaan Raja Daud. Takut menghadapi kematian. Tapi kata firman Tuhan nanti, saudara, ya biar kita berharga di mata Tuhan. Supaya pada waktu berharga di mata Tuhan, kita dicinta sama Tuhan. Kematian seorang yang dicinta Tuhan itu berharga. Mari kita nanti baca ya. Yang penting di sini mari kita mau cinta Tuhan dan sungguh-sungguh. Ayat yang keempat, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Amin. Bapak kita Yesus penyayang, adil, sempurna Tuhan itu. Tuhan memelihara orang sederhana. Aku sudah lemah, tapi diselamatkan aku. Mari kita menjadi orang sederhana. Saya jadi hamba Tuhan sederhana. Kalau orang terlalu mewah nanti bisa sombong. Tapi kalau kita sederhana, kita jaga kerendahan hati. Yang penting hidup sederhana, tapi juga rendah hati. Ada orang miskin sombong, ngawur itu sudah salah besar. Ya, siapapun tidak boleh sombong. Orang kaya juga, siapapun harus rendah hati. Orang kaya rendah hati, miskin rendah hati. Setiap kita mari, apapun keadaan kita, tetap rendah hati. Takutlah kepada Tuhan. Sebab semua atas izin Tuhan. Bisa kaya, bisa miskin atas izin Tuhan. Kita bersyukur apapun keadaannya. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, kembalilah tenang hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepada. Amin. Tuhan selalu berbuat baik sama kita. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata. Kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Amin. Mari kita berjalan di hadapan Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Jangan kita berjalan ngawur, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mau berjalan di hadapan Tuhan yang selaras dengan firman Tuhan. Itu penting. Selaras dengan kehendak Tuhan. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong benar, manusia pembohong jahat. Karena nomor 3:23 semua manusia tidak yang benar. Semua sudah jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Ya, dari ayat 10 juga semua berdosa. Kalau kita buka ya, Rom pasal 3, semua ya, tidak ada kebenaran dalam kehidupan manusia. Yang benar hanya Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau benar, hiduplah di dalam firman Tuhan. Jangan hidup di luar firman Tuhan. Habis kita, hancur kita, gagal. Mari kita buka Rom 3 ayat 10 dikatakan, seperti yang tertulis, tidak yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi. Tidak seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada berbuat baik. Seorang pun tidak. Ini firman Tuhan. Mari kita semua selagi kita hidup. Kita mau beda. Tampil beda. Biar kita bukan manusia yang pembohong. Kalau manusia pembohong itu bapaknya iblis. Dalam Yohanes 8 ayat 44. Tapi mari kita Bapa kita Tuhan Yesus. Sehingga kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikan kepada. Amin. Sampai kapanpun tidak bisa kita balas kebaikan Tuhan. Sampai kita mati sekalipun tidak bisa membalas.
Karena kebaikan Tuhan membawa kita kepada keselamatan surga. Siapa Bapak Ibu bisa membeli surga? Ya, Bill Gates atau siapa yang paling kaya? Tidak bisa. Jangankan beli surga, beli bumi dunia aja nggak bisa. Beli suatu negara nggak bisa. Ya, apalagi beli surga. Yang jelas tidak bisa. Tapi yang bisa kita kerja, ayo kita cinta Tuhan. Taat kepada firman-Nya. Aku akan mengangkat piala keselamatan. Akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Amin. Saya sudah membayar Tuhan nasar saya, itu saya berikan YouTube ini. Saya berikan YouTube ini pagi malam nasar saya pada waktu 2020. Pada waktu Tuhan, akhirnya saya waktu kena mata katarak. Hanya rahmat Tuhan, saya masih diselamatkan sama Tuhan. Diberikan panjang umur dan saya komit. Waktu itu saya bernasar. Saya akan menyampaikan firman Tuhan YouTube pagi malam waktu peristiwa ada COVID itu, saudara. Dan tidak bisa datang secara fisik kan, harus melalui online kan. Di situ saya janji selama Tuhan. Tuhan sampai Yesus datang, saya berikan firman Tuhan. Saya akan menyatakan kebenaran Tuhan. Memberikan firman Tuhan pagi, malam, sampai saat ini saya tidak berubah. Saya menyampaikan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat Tuhan. Amin. Kalau sudah lihat di YouTube saya tidak pernah berhenti pagi, malam, pagi, malam. Sudah 5 tahun lebih sampai Yesus datang. Itu bukan karena kekuatan saya, bukan. Tapi karena kekuatan Roh Kudus dan atas izin perkenanan Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh saya cinta Tuhan. Saya sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang dikasihnya. Mari kita jadikan kita orang yang dicinta sama Tuhan. Kalau kita dicinta, disayang Tuhan, berharga. Orang cinta Tuhan, orang yang taat kepada firman Tuhan. Baca Yohanes 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, kata firman Tuhan, turutilah segala perintahku. Berarti kita mau belajar taat. Kalau kita tadi adopsi, dikatakan ada penyertaan engkau bersama aku. Bahkan Bapakku akan bersama dengan engkau. Tuhan akan menyertai kita. Bukan hanya di dunia dan di sorga. Orang cinta Tuhan, mari kita mencinta Tuhan. Kita berharga di mata dan taat kepada firman Tuhan. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyuruhkan nama Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Berseru cinta Tuhan dan sungguh-sungguh akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Suatu hari kala kita masuk dalam Yerusalem baru. Kita berdoa kalau Tuhan berkenan. Israel ada kedamaian, Yerusalem masih ada kedamaian. Israel ya di Timur Tengah. Supaya ada kedamaian baik Iran, Amerika, Israel, semua umat manusia supaya takut sama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, berharga kepada Tuhan. Karena ingat, jika ada kematian menimpa manusia, pertanyaannya, mau ke surga neraka. Takut sama Tuhan loh. Takut sama Tuhan, neraka ada tertulis loh saudara. Dalam Lukas 12 ayat 5, yang saya mau baca, Tuhan punya surga dan neraka. Dalam Matius 28:18, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Surga, ya, termasuk neraka. Lukas 12 ayat 5 dikatakan, aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Amin. Dalam nama Tuhan semari, kita mau takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Selagi kita hidup yang satu kali ini, kita mau hidup sungguh-sungguh. Supaya nanti kelak, kalau Tuhan panggil kita, Tuhan akan tempatkan di surga. Tapi saya pribadi selalu minta sama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, izinkan Bapa, aku minta bukan menantikan kematian Bapa, tapi aku menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saya bersama Bapak Ibu masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Jika mati pergi kemana, ke surga atau ke neraka, haleluya. Surga senang selamanya, tapi neraka susah selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan buka Rabu pagi ini 1 April 2026. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadi awal kehidupan kami Bapa di dalam bulan April, 1 April hari ini. Sampai nanti atas izin perkenan Tuhan, kami sama-sama dipelihara sama Tuhan Yesus sampai 30 April 2006. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, kami anak mengingat setia ikut Yesus sampai kami masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini adalah hari yang pertama saya sudah berdoa bersama Bapak Ibu masuki 1 April 2026 Rabu pagi ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.